Hello everyone, good morning. Please watch the video, then identify and analyze social function and generic structure of procedure text. Are you ready? Let's go! Excuse me, ma'am. If we want to cook delicious food, but we don't know how to make it, what should we do? It's really easy. We definitely need to search the food recipe. But where can we find the recipe? Well, we can find lots of food recipes in a cookbook, magazine, or newspaper. But if you want to see cooking demonstration and videos, you can search the recipe on YouTube. Not only that, you can also find food recipe on Facebook or Instagram. By the way, why are we talking about food? Well, do you know food recipe is an example of procedure text? So, what is procedure text? Procedure text is a text that informs us how to make or do something. We can find procedure text in manuals, recipe, tutorial, life hacks, game rules, experiments, and etc. If you see manuals, you can find procedure text like how to use a blender, how to use a washing machine, or how to operate a computer. If we see food or drink recipe, we can find procedure text like how to make orange juice, how to make fried rice, or how to make French fries. So, the social function or purpose of procedure text is to tell the reader how to make or operate or do something through a sequence of actions or steps. Nah, jadi fungsi sosial dari teks prosedur adalah untuk menceritakan atau menginformasikan kepada pembaca tentang cara membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu sesuai urutan kegiatan atau langkah-langkah. Kemudian, mari kita lihat bagian-bagian dari teks prosedur. There are three parts of procedure text. The first is goal. The second one is materials, tools, or ingredients. And the last part is steps. Prosedur teks memiliki 3 struktur teks. Yang pertama adalah tujuan atau goal. Biasanya tujuan ini disebutkan pada judul teks, misalnya how to make mango juice. Kemudian bagian yang kedua yaitu materials, tools, or ingredients. Nah, pada bagian ini kita menyebutkan material apa saja atau alat atau bahan apa saja yang kita gunakan untuk membuat sesuatu tersebut. Dan bagian yang ketiga adalah steps. Nah, sekarang coba kita lihat contoh teks prosedur berikut ini. Perhatikanlah contoh teks prosedur ini dengan judul How to Make Mango Juice. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, teks prosedur memiliki 3 bagian teks atau 3 struktur teks. Yang pertama adalah goal, yang kedua adalah tools or ingredients, dan yang ketiga adalah steps. Pada contoh teks ini,
kita ketahui bahwa goal atau tujuannya disebutkan pada judul teks, yaitu How to make mango juice atau cara membuat jus mangga. Jadi tujuan dari teks How to make mango juice adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang cara membuat jus mangga. Bagian yang kedua yaitu tools or ingredients menyebutkan alat maupun bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat jus mangga. Jadi pada teks ini we can see the tools like knife, a juicer or blender, and a glass. Alat-alat yang digunakan yaitu pisau, juicer atau blender, dan sebuah gelas. Sedangkan ingredients yang digunakan untuk membuat jus mangga adalah a piece of mango, a half glass of water, a glass of ice cube, and a spoon of sugar. Dan bagian yang terakhir adalah steps atau langkah-langkah. Bagian ini menyebutkan tata cara membuat jus mangga step by step atau langkah demi langkah secara berurutan. Misalnya disebutkan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk unsur kebahasaan di sini kita bisa melihat yang ditandai warna kuning adalah penggunaan adverbial of sequence seperti first, next, then, after that, dan finally. Kata-kata tersebut menunjukkan urutan atau susunan langkah-langkah dalam membuat jus mangga. Kemudian, kalimat-kalimat yang ditandai dengan warna biru adalah contoh penggunaan imperative sentences atau kalimat perintah. Misalnya, wash the mango and peel it. Cucilah mangga dan kupas kulitnya. Nah, pada teks ini juga terdapat salah satu unsur kebahasaan yang menunjukkan waktu secara detail atau adverb or adverbial that show time in detail, like about 15 seconds. Now we already know the social function, the structure of the text,